Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Pada video kali ini Rahasia Blogger mau sharing tentang belajar SEO on page dasar. Jadi begini, di antara teman-teman penonton Rahasia Blogger ini kan banyak yang baru gabung ya, mungkin belum familiar dengan istilah SEO. Jadi mereka cuma pengen tahu gimana ya caranya bangun blog step by step sampai bisa menghasilkan gitu. Nah, salah satu step yang mesti dilewati setelah membuat blog ya, atau sebelumnya lah, itu adalah bagaimana caranya mengoptimalkan website di halaman pencari seperti Google ya. Oke, jadi begini, SEO ini adalah salah satu tahapan yang mesti dilewati. SEO itu adalah Search Engine Optimization, alias upaya pengoptimalan mesin pencari, kurang lebih begitu. Di SEO sendiri ini terbagi dua, on page dan off page. Nah, kali ini kita bakal fokus belajar yang on page SEO dasar ya. Jadi ini buat pemula aja ya, dasar-dasarnya apa aja yang perlu diperhatikan kalau emang blognya mau bersinar di mesin pencari. Meskipun SEO on page ini bukan faktor satu-satunya, ada faktor lain yang juga nggak kalah kuat, yaitu dari sisi off page. Cuma kita bakal bahas lain waktu ya. Oke, sebelum masuk ke materi jangan lupa ya di subscribe dulu channel ini ya. Jadi SEO ini bertujuan untuk meningkatkan peringkat-peringkat artikel di mesin pencari. Kalau misalnya artikel kita ada di halaman pertama, peluang untuk dibuka orang itu makin tinggi ya kan. Kalau banyak pengunjungnya itu artinya trafficnya meningkat. Nah, traffic meningkat ini dapat menghasilkan berbagai macam konversi. Kayak misalnya blog buat jualan, otomatis kan karena banyak yang ngebuka, banyak yang lihat, itu kemungkinan closing akan lebih tinggi. Atau yang pemain AdSense atau afiliasi lainnya, semakin banyak traffic otomatis kan penghasilan juga meningkat, kemungkinan banyak yang klik iklannya dan lain-lain. Intinya jantungnya monetisasi di blog itu dari traffic, sama lah kayak YouTube atau lainnya. Cuma kalau YouTube saya nggak terlalu paham ya. Jadi SEO ini dari segi on page ya, yang perlu diperhatikan ada beberapa hal nih. Saya udah buat blueprintnya. Dari sisi domain, server, theme, kita akan bahas ini, search intent, keyword, sama konten ya. Pertama kita bahas di domain. Jadi begini, kalau teman-teman baru mau berencana build blog, pertama cari domain yang sekiranya nyambung sama topik bahasannya. Ini kalau saya ini nggak nyambung banget nih, karena dikasih aja waktu itu domainnya ya, favorit resep ya. Kalau bisa nyari domain yang branding atau yang berkaitan dengan keyword. Saya juga udah pernah jelasin ya sebelumnya di video cara memilih domain, kalau nggak salah ada di list. Nah, domain ini penting dipilih sejak awal, karena ini kan kalau kita ganti nanti bakal berpengaruh ke blog gitu. Kalau nggak kita redirect ini berpengaruh. Jadi nama domain itu berpengaruh terhadap branding dan image blog secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, favorit resep cocoknya memang blog-blog yang berbau resep masakan ya, seharusnya gitu. Dan lagi domain ini kan ada tipe-tipenya. Kalau kayak .me nih, .me belakangnya ini domain country ya, Meksiko ini tuh. Kalau Indonesia kan ada ID gitu. Teman-teman kalau bisa pakai domain .com, .org atau .net. Itu yang paling umum di dunia. Tapi yang paling pasaran lagi ya .com. Orang udah familiar banget sama .com lah. Jadi otomatis kalau nyebut website belakangnya .com. Harganya emang agak mahal ya, 150 ribuan kalau nggak salah. Setahun, tapi inget ya, setahun harga sewanya. Jadi kalau emang mau build serius, saya saranin buat teman-teman mendingan pilih domain yang .com lah sejak awal ya, karena satu familiar banget di orang-orang dan nanti pengaruh juga di Google ya. Misalnya ini nih, saya buka resep bakso misalnya, tuh kan depannya com semua. Ini bukannya com ini lebih SEO friendly ya, enggak juga, tapi orang lebih familiar aja. Co.id nih perusahaan lebih trust lagi nih ya, itu lebih familiar daripada misalnya merdeka.xyz kan. Jadi orang agak gimana gitu, termasuk yang blogspot ya. Misalnya teman-teman mau serius, mendingan tingkatin aja deh dari blogspot, bikin ke custom domain
ke .com, .net atau .org. Saya saranin cuma lebih ke .com ya, nitik beratin ke .com aja mendingan, dia itu umum. Soalnya kan nanti misalnya teman-teman daftar AdSense nih ya dari Blogspot, yang ekstensinya Blogspot itu nanti jadinya akunnya itu akun hosted. Akun AdSense hosted itu cuma bisa dikaitkan dengan Blogspot lainnya. Tapi kalau misalnya saya mau daftar ini dikaitkan ke ME lagi nggak bisa, mesti ditingkatkan lagi jadi non host. Nah kalau teman-teman daftar udah pakai ini TLD nih, top level domain, itu nanti jadinya akun non host. Non host ini bisa mengaitkan akun yang blog-blog yang ekstensinya TLD maupun subdomain macam Blogspot itu ya. Jadi domain ini penting banget dari sisi on page. Oh ya, sebelumnya pengertiannya on page ini ya, on page itu adalah gampangnya gini lah, sesuatu yang di dalam kendali kita. Kalau off page sebaliknya ya. Nah on page ini mencakup yang tadi ini semua ya. Ini kan domain ini bisa dalam kendali kita, artinya kita bisa beli, kita bisa pilih yang mana yang terbaik gitu ya. Nah kalau mau beli domain bebas lah di mana aja, di luar negeri atau penyedia dalam negeri. Penyedia dalam negeri kayak Niaga Hoster, ID Web Host, atau rumah web, banyak ya, teman-teman bisa beli. Kalau misalnya abang saya kemahalan kalau beli 150.000, sebenarnya enggak juga, karena 150.000 itu bagi 12 berapa itu, 10.000 apa 12.000 sebulan ya, bisa lah berhenti ngerokok sehari ya kan, buat beli domain kalau yang masih berpenghasilan gitu. Karena apa, kalau kita udah beli domain juga itu kita bakal mikir nantinya, oh ini kita beli ya ada harganya lah istilahnya, kita bakal serius ngerawatnya. Dan itu tadi kalau dari segi on page nya namanya juga berpengaruh, semakin berkaitan ya nama ini semakin relevan dengan branding dan isi blog kita, itu dari sisi domain ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat tentang blogging ya, misalnya saya nih channelnya kan rahasia blogger, masih berkaitan dengan blog gitu, jadi orang notice gitu, rahasia blogger apa, oh pasti ini berhubungan dengan blog, kayak begitulah kurang lebihnya. Itu bisa jadi nge-branding juga. Oke, selanjutnya dari segi server ini kalau misalnya teman-teman pakai Blogspot ya nggak usah khawatir, karena ini kan punyanya Google ya, di bawah kendali Google juga servernya. Jadi ini nggak usah khawatir urusan down dan lain sebagainya. Nah cuma buat pengguna WordPress ini mesti pilih-pilih hosting yang bagus juga ya, biar nggak sering down. Kalau sering down sekali dua kali down mungkin dari segi search engine nggak masalah. Cuma kalau udah terlalu sering, pas misalnya buat Google mau kenalin web kita tapi servernya down, kan dia otomatis nggak bisa akses tuh, entah karena 503 atau kenapa ya. Nah itu bakal jadi masalah jika dibiarkan dalam jangka waktu panjang ya. Nah itu sih minor ya sifatnya, tapi kalau emang downnya udah terlalu parah ya bahaya juga. Penyedia sekarang juga downnya udah gak terlalu banyak yang parah-parah amat sih, uptime nya udah 99% ke atas ya. Nah, itu kalau buat pengguna WordPress. Kalau pengguna Blogger nggak usah khawatir ya. Oke, selanjutnya theme juga perlu diperhatikan ya, theme atau template ya perlu diperhatikan ya dalam on page ini. Setidaknya pilih template yang valid, yang mendukung user experience, artinya tampilannya enak buat pengunjung ya, yang keren ya, ini opsional lah. Keren ini kan sesuai kebutuhan dan persepsi masing-masing ya. Kalau keren itu yang cepat, yang navigasinya bagus ya. Kita bahas nih ya, yang valid itu maksudnya kalau teman-teman di search engine itu kadang ada tuh yang misalnya tentang skema resep nggak valid ya, nanti ada pemberitahuan, atau nggak mobile friendly atau apa, nanti ada pemberitahuan ya. Yang mendukung user experience tuh maksudnya yang tampilannya enak. Nah user experience ini bisa dibuat sendiri juga, artinya bisa kita kondisikan sendiri. Umpamanya yang paling umum background website itu putih, itu yang paling umum ya, tapi itu bisa teman-teman custom juga sesuai dengan branding. Misalnya teman-teman perusahaannya tentang air ya kan, air itu kan cenderung warnanya biru, atau menyesuaikan dengan logo perusahaan, karena kan masing-masing warna dan logo itu di perusahaan ini banget ya, punya maknanya masing-masing. Nah itu bisa disesuaikan, cuma yang paling umum saya saranin putih
kenapa blog-blog AdSense ya terutama banyak banget yang backgroundnya putih. Ambil contoh aja Google aja putih itu backgroundnya. Nah itu sih saya ala-ala saya aja ya, putih itu netral. Kalau keren ya ini keren-keren preskripsi masing-masing, cepet itu seenggaknya nggak lelet-lelet banget lah gitu. Untuk ngecek kecepatan teman bisa cek di Google PageSpeed Insight ya nih, ketik aja Google PageSpeed Insight di Google, saya cek per halamannya. Misalnya ini selulernya ini kan template bawaan blog ya, bawaan si blogger sedang lah, ini 89 nggak ada gambar, nggak ada foto. Si di atas 70 masih sedang. Kalau ini kan metrik berdasarkan dia. Sebenarnya kalau kecepatan ini bisa dites dari masing-masing device. Misalnya teman-teman coba pakai handphone teman, handphone istri ya. Cek aja dengan kartu perdana ya, kartu provider yang berbeda-beda bagaimana kecepatannya. Setahu saya sih sekarang mah udah 4G semua ya, jadi udah lumayan cepat lah buat ngakses apalagi cuma blok-blok ini doang ya. Nah untuk mempercepatnya saya sih nggak mau bicara lebih dalam ya tentang mempercepat website karena saya kurang terlalu ahli. Cuma sih yang saya tahu ya, kurangin JavaScript yang nggak perlu, widget-widget yang nggak berguna buang-buangin aja, terus gambar dioptimasi, misalnya dikompres pakai Photoshop dulu biar nggak terlalu gede, umpamanya satu gambar paling nggak di bawah 100 KB lah atau di bawah 50 KB biar lebih ringan load time-nya. Karena kan setiap kita buka artikel dia ngeload gambar juga gitu. Kalau mau pakai script atau plugin pakai lazy load buat mempercepat gambar ya. Kalau WordPress plugin buat mempercepat misalnya auto optimize buat WordPress ya, WP Rocket atau W3 Total CC itu bagus ya, tapi kecepatan itu berbanding juga dengan servernya ya. Kalau servernya emang misalnya kita pakai shared hosting itu kan itu berbagi server ya dengan teman-teman yang lain ya, yang penyewa yang lain, lebih lambat. Kalau mau agak lebih cepat ya sewa VPS atau dedicated lah yang bagus, atau cloud ya, cuma kan lebih mahal. Cuma kalau teman-teman mau belajar buat di awal-awal shared hosting juga oke lah, buat traffic sampai 1000, 2000, 3000 kalau salah masih nampung lah, masih belum terlalu lemot ya. Kalau blogger nggak usah khawatir soal traffic ya. Oke, itu dari segi kecepatan. Oh ya, dan tadi template juga jangan lupa ya, pilih template yang sudah mendukung mobile friendly, artinya dia responsif ini kalau dibuka di PC begini, nanti pas dibuka via mobile tampilannya akan menyesuaikan. Misalnya sidebar yang di sini nih, biasanya ada sidebar ya, dia akan ke bawah kalau tampilan di handphone. Ini teman-teman nanti juga perlu mempertimbangkan usernya tuh, penggunanya lebih banyak dari mana, dari pengguna PC atau handphone. Cuma secara umum 80% ke atas lah pengguna sekarang udah pakai handphone semua. Jadi teman-teman mesti ngedesain template ini kalau bisa ya utamain buat pengguna handphone ya. Misalnya yang di sidebar nih kan banyak juga saya ngeliat ya, contoh websitenya udah keren nih secara tampilan PC, tapi pas dibuka di handphone berantakan lah atau gimana. Nah itu kan jadi bad user experience jadinya. Nah untuk memanjakan pengunjung terutama yang di handphone, kita mesti desain dengan mempertimbangkan tampilan di handphone juga. Oke. Navigasi juga ya, navigasi biasanya ada ya di atas menu ini nih, kayak misalnya saya buka ini detik.com ya, liputan 6 nih, navigasi kayak gini nih kalau teman-teman belum tahu. Nah ini navigasi itu ya, semua kategori dia cantumin di sini. Ini akan mempermudah pengunjung. Tuh lihat tuh iklannya rame. Sebenarnya buat sisi pengunjung ini terlalu rame banget ya, nggak enak juga saya baca jujur aja. Buat saya karena apa? Nah kebanyakan iklan widget JavaScript ini jadi berat nantinya gitu. Menurut Google salah satu faktor SEO itu dari kecepatan web ya, untuk 2020 ke atas lah dia mengutamakan kecepatan web. Makanya Google lagi gembar-gembor nih AMP nih, udah dari dulu sih
mau pengalaman saya AMP nggak terlalu berpengaruh signifikan, makanya saya bisa berkesimpulan kecepatan website itu ya nggak terlalu banyak lah pengaruhnya. Buktinya masih banyak aja kan yang di halaman pertama yang kita buka yang berat gitu, soalnya nih kompas.com, waduh loadingnya lemot banget ya, lemot, tapi dia masih bisa dapat di peringkat awal ya. Artinya faktornya minor lah gitu. Cuma kalau teman-teman mau perhatikan dari segi kecepatan, ya nggak apa-apa, nggak masalah banget. Oke, dari segi template ini banyak saya lihat teman-teman blogger yang terlalu ngorek-ngorek template terlalu jauh, akhirnya kontraproduktif. Artinya begini, misalnya dia ngorek-ngorek template buat ini itu gitu ya kan, ngabisin waktu banyak. Padahal kalau misalnya dia blogger ya, blogging, kalau menurut saya lebih baik habisin waktu buat riset konten gitu ya, riset keyword atau ya bikin konten yang bagus gitu ya. Waktunya misalnya dalam sehari kita bisa buat 3 konten atau 4 konten, 4 artikel gitu. Ini kita seharian cuma ngulik biar page speednya hijau-hijau. Kalau menurut saya jadi malah sayang-sayang waktu ya. Kalau misalnya di awal-awal dan untuk belajar itu sih nggak masalah. Di awal-awal teman-teman mau ngorek-ngorek template dulu ya kan sampai hijau, baru sisanya udah nih kita nggak urusin soal kecepatan, kita tinggal fokus ke konten, itu nggak masalah. Nah kalau misalnya nggak mau ribet ya mendingan beli aja. Lagi pula banyak yang template-template yang dijual itu udah bagus semua ya, dari segi ininya nih, semua ini yang saya balik nih udah bagus-bagus semua ya, secara user experience bagus, template juga valid gitu, navigasinya bagus, cepat juga, keren juga. Kalau nggak mau repot ya tinggal beli ya template premium ya. Kalau buat blogger yang beli yang bagus di mana ya, saya bukan pengguna blogger aktif ya, soalnya blogspot aktif bukan. Tapi setahu saya yang banyak dibicarain tuh kayak template-nya Mas Sugeng gitu ya, itu bagus tuh. Kalau mau yang gratisan, teman-teman belum punya dana bisa cari di Goyabi Template semuanya nih, dia nyediain fitur yang premium dan yang free-nya. Cuma yang free-nya biasanya masih ada footernya, tapi nggak masalah lah, namanya juga gratis, kita menghargai yang buat ya, nggak usah dihilangin footernya itu ya. Jadi ya dari segi theme itu, kalau WordPress ada yang nanya bagus theme apa, directory WordPress kan banyak tuh ya yang gratisan ya. Salah, yang bagus itu yang gratisannya dari Neve itu terus Hestia juga bagus tuh yang gratisan. Terus yang apa Max itu apa sih, lupa, saya nggak pernah pakai tapi bagus itu katanya reviewnya ya. Kalau yang premium ya banyak lah gitu. Kalau saya sih andalan saya pakai ini Genesis, frameworknya Genesis ya.